Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bang Tiung dalam channel Belajar Auto Cepat. Pada pertemuan ke-29 ini saya akan membahas tentang scale dengan perintah singkatnya SC. Scale atau skala berfungsi untuk membesarkan atau mengecilkan objek secara menyeluruh atau satu kesatuan. Untuk selanjutnya, saya akan menerangkan tentang ketentuan dari nilai skala. Jadi, kita umpamakan nilai dari skala adalah X. Yang pertama, apabila nilai X, nilai skalanya nanti lebih besar dari 1, maka objeknya membesar. Jadi, kalau nanti kita masukkan nilai skalanya 2, atau 1,5, atau seterusnya, yang penting lebih besar dari 1, maka objeknya akan membesar. Nah, untuk ketentuan nomor 2, apabila nilai X-nya lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari 1, misalnya 0,5, 0,3, 0,1, maka objeknya mengecil. Dan ketentuan yang ketiga, bahwa nilai X ini tidak sama dengan negatif, jadi nilainya pasti positif. Sekarang kita coba langsung praktek bagaimana cara menggunakan perintah skala. Tadi di deskripsi awal bahwa perintah skala itu membesarkan atau mengecilkan objek secara menyeluruh. Nah, maksudnya seperti ini. Saya punya contoh objek dengan panjang 300, lebarnya 200. Nah, di sini saya coba membesarkan dari 300 menjadi 600. Artinya saya skalakan 2 kali lipatnya. Otomatis si lebarnya pun akan dikalikan 2 atau 2 kali lipatnya dari 200 menjadi 400. Nah, itu maksudnya dari skala secara menyeluruh. Jadi objek ini terskala secara menyeluruh di panjangnya maupun di lebarnya. Terkadang teman-teman yang pemula masih agak bingung. Maksudnya itu kalau skala di sini saya ingin 600 tapi lebarnya nggak mau 400, lebarnya 500 atau lebarnya jadi 600 saja. Nah, kalau begitu teman-teman tidak bisa menggunakan perintah skala, tapi menggunakan perintah stretch yang kita atur panjang maupun lebarnya. Tapi kalau skala, dia panjang dan lebar membesar atau mengecil secara bersamaan. Jadi itu maksud dari membesarkan atau mengecilkan objek secara menyeluruh. Sekarang teman-teman coba ketikkan perintahnya skala. Lalu di sini ada select objek. Kita select objeknya, spasi. Base point ini titik pusat dari pembesarannya. Misalnya saya cobakan di sini, di kiri bawah, klik di sini. Nah, di sini saya coba pembesaran 2 kali lipatnya dulu ya. Ketikkan nilainya. Nah, di sini kan ada nilainya. Copy refer, nanti saya jelaskan apa setelahnya. Jadi di sini ketikkan dulu nilainya, langsung 2. Berarti dia membesar 2 kali lipat. Spasikan atau enter. Nah, di sini sudah terlihat ya. Panjangnya menjadi 600. Lebarnya juga mengikuti menjadi 400. Sekarang kita coba lagi untuk mengecilkan objek ini. Tadi dengan ketentuannya nilainya di bawah 1 tapi di atas 0. Berarti 0, nah kita masukkan teman-teman ketikkan skalanya. Saya base point-nya masih di sini. Masukkan nilainya 0, bebas terserah teman-teman maunya berapa, yang penting 0, depannya. Misalnya saya mau coba 0,8. Nah, di sini sudah terlihat dengan pengecilan 0,8 dari 600 menjadi 480. Tadi dari 400 menjadi 320. Untuk kasus selanjutnya, di sini kita diminta untuk membesarkan objek persegi ini yang panjangnya 480 menjadi 900. Nah, berapa nilai X-nya, berapa nilai pembesarannya yang harus kita input. Di sini ada 2 cara untuk menyelesaikan kasus ini. Yang pertama itu cara basic dulu, yaitu cara manual, kita menggunakan perhitungan kalkulator. Dan yang kedua nanti cara cepatnya dari perintah skalanya dengan menggunakan referensi. Oke, untuk menghitung nilai X-nya, kita balik lagi dulu ke ketentuan nilai X. Nah, ketentuan nilai X kan kita tadi ingin membesarkannya dari 480 ke 900. Berarti nilai X-nya harus lebih dari 1. Nah, untuk mencari nilai X-nya,
Di sini pembagiannya teman-teman jangan sampai terbalik. Jadi untuk mencari nilai X yang nilainya lebih dari 1, berarti 900 dibagi 480. Karena hasilnya pasti akan lebih dari 1. Tapi kalau misalnya teman-teman terbalik, kebetulan salah ngitung atau terbalik, ingat aja ke sini jadinya. Jadi misalnya kalau kebalik 480 dibagi 900 nilainya 0, padahal 0, itu dia mengecil. Nah, sedangkan kita ingin membesarkan, berarti nilainya harus lebih dari 1. Berarti pengoperasian kita tertukar atau terbalik. Jadi 900-nya yang di atas dibagi 480. Oke, di sini kita langsung aja berapa nilai X-nya. Teman-teman buka kalkulatornya. Kalau saya menggunakan kalkulator dari AutoCAD-nya. Jadi yang belum tahu juga bahwa di AutoCAD ini ada kalkulatornya. Jadi kalau misalnya teman-teman pemain AutoCAD harus bangga dengan program AutoCAD-nya sendiri. Jadi kalau misalnya udah tahu perintah kalkulatornya, baiknya menggunakan langsung perintahnya di AutoCAD-nya. Jadi nggak perlu buka kalkulator Windows. Di sini kalau yang belum tahu, teman-teman boleh catat perintah untuk mengeluarkan kalkulator itu, atau menggunakan perintah kalkulator menggunakan perintah sekacek call kalkulator. Ini untuk perhitungan sederhana ya. Jadi di sini teman-teman langsung masukkan 900 dibagi 480 spasi atau enter. Nah, di sini ada nilainya keluar nih, yaitu 1,875. Berarti pembesarannya sebesar 1,875. Nah, kita coba langsung masukkan. Teman-teman gunakan perintahnya skala spasi, base point-nya di ujung sini, lalu masukkan nilainya 1,875, enter. Nah, sudah menjadi 900. Nah, kalau lebarnya pasti dia mengikuti, karena kan skala dia menjadi satu kesatuan, membesarnya jadi satu objek, dia membesar semua. Untuk tadi untuk kalkulator yang sederhana, teman-teman menggunakan perintah cal ya. Tapi kalau misalnya suatu saat menggunakan perhitungan yang agak saintifik ya, menggunakan teman-teman bisa menggunakan Ctrl 8. Nah, ini dia. Ini untuk kalkulator yang ada sin kostannya atau ada logaritmanya. Kalau teman-teman dengan perhitungan yang lebih saintifik, menggunakan kalkulator saintifik juga. Kita coba sekali lagi. Sekarang kita akan mengecilkan lebarnya yang tadinya 600 menjadi 150. Dengan menggunakan cara pertama dulu ya, yaitu cara basic dulu dengan perhitungan kalkulator. Di sini kalau ingin mengecil, lihat ketentuan 2. Hasilnya harus di bawah 1. Berarti kalau mengecil untuk menghasilkan nilai 0, nah 150 berarti yang kecil dibagi yang besar. Jadi jangan kebalik ya. Kalau tadi kita membesarkan, berarti nilai yang besar dibagi yang kecil. Sekarang kita mengecilkan, berarti nilai yang kecil dibagi yang besar. Nah, keluarkan kalkulatornya. Call 150 dibagi 600. Enter atau spasi. Nah, di sini nilainya 0,25. Ini udah benar ya, 0,25 berarti objeknya akan mengecil. Nah, tapi kita pastikan apakah mengecilnya benar ke 150. Teman-teman langsung skalakan spasi and select object, enter. Kita masukkan base point-nya di sini dulu masih. Tadi nilainya 0,25 spasi. Nah, di sini sudah terbukti bahwa pengecilannya sudah benar ke 150. Nah, ini adalah cara pertama. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan cara kedua. Untuk cara kedua, kita akan menggunakan cara cepat, yaitu dengan menggunakan reference. Jadi teman-teman ketikkan perintahnya skala spasi select object, terus di sini base point-nya. Nah, di sini ketika kita diminta untuk menginput nilainya, nilai pembesarannya, teman-teman masukkan ke reference, pilih yang reference R spasi. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nilai awalnya. Ya, nilai awalnya ini spesifik reference line itu nilai awalnya di sini 480.
teman-teman ketikkan 480 spasi. Nah, di sini diminta new length. Jadi nilai barunya. Di sini kita tadi mencoba untuk membesarkan ke 900 ya di awal. Jadi kita masukkan 900. Nah, di sini sudah berubah menjadi 900 dengan tadi lebarnya 600 sebenarnya. Kita coba lagi sekali lagi. Tadi pengecilan 600, yang kedua menjadi 150 ya. Skala spasi, klik select objeknya, base pointnya di sini, masukkan reference, ketik spasi. Nah, masukkan nilai awalnya 600, nilai awalnya menjadi 150. Nah, ini lebih cepat kan untuk merubahnya. Untuk kasus selanjutnya, di sini misalnya saya buat objek masih menggunakan objek persegi, tapi nilainya sembarang, misalnya segini. Nah, nilainya sembarang, ini pasti panjangnya ini akan ada komanya banyak nih, 751,6905 dan seterusnya. Jadi kalau saya menggunakan dimensi, saya keluarkan komanya. Ini saya taruh, nah saya kasih yang banyak komanya. Ini masih ada lagi lanjutannya. Jadi kalau teman-teman ingin membesarkan atau mengecilkan objek sembarang ini, jelas tidak bisa menggunakan cara yang pertama, yang menggunakan kalkulator, karena nilainya akan banyak komanya, akan tidak akurat. Ini kalau teman-teman melakukan kasus gini harus menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan reference. Saya contohkan di sini, saya ingin membuat ya, atau panjang ini saya ingin skalakan menjadi 1 meter atau menjadi 1000 dari 751, sekian. Nah, di sini teman-teman harus menggunakan cara yang kedua. Nah, kita coba aja langsung. Teman-teman ketikkan perintahnya, spasi, select object, terus base pointnya dengan reference. Nah, di sini waktu kita diminta untuk memasukkan nilai awalnya, teman-teman jangan diinput, jangan diketik, tetapi menggunakan tarikan dari kursor, dari mouse-nya ya. Klik di sini, panjangnya, awalnya, titiknya, dan endingnya di sini. Nah, kita udah dapat nilai awalnya. Nah, baru ini kan udah mengikuti nih. Baru kita diminta untuk memasukkan nilainya semeter. Yang untuk yang keduanya. Nah, ini dia. Sudah akurat. Jadi inilah kalau teman-teman menemukan kasus untuk yang nilainya sembarang. Atau yang cara kedua misalnya. Untuk kasus yang selanjutnya masih dengan yang sembarang ya, objek sembarang, tapi panjangnya juga yang diminta sembarang juga. Misalnya teman-teman harus memanjangkan di titik ini gitu. Nah, di titik yang merah ini kan nilai yang merah juga ini sembarang ya. Nah, ini sembarang, jadi nilai sembarang ketemu nilai sembarang. Bagaimana caranya supaya akurat nilai pembesarannya? Nah, teman-teman tetap menggunakan cara yang kedua, menggunakan reference. Kita praktekkan. Skala spasi, select object. Nah, titiknya base point di sini. Lalu masukkan perintah reference. Nah, tadi nilai panjangnya jangan diinput, tapi menggunakan kursor dari sini ke sini. Lalu tempelkan ke sini menggunakan perpendicular. Nah, ini dia sudah nempel. Nah, panjangnya pun akan akurat seperti ini. Jadi kalau misalnya nilainya sama-sama sembarang, ya udah masukkan nilainya menggunakan reference, tapi jangan diinput. Ingat menggunakan kursor. Dan yang terakhir, di sini saya ingin menjelaskan perintah lanjutan dari skala, yaitu copy. Teman-teman ketikkan perintahnya skala, spasi, select object, base point. Nah, di sini ada copy. Jadi copy itu maksudnya kita membesarkan objek, tapi objek awalnya tidak hilang. Jadi dia tercopy. Jadi misalnya di sini saya ketikkan perintahnya copy, atau saya klik C spasi. Nah, misalnya saya ingin pembesarannya 2 kali, enter. Nah, jadi objek aslinya dia tidak hilang, tapi ini ada objek baru yaitu pembesarannya. Kalau saya masukkan nilainya, ini nilai pembesarannya dari objek yang ini.
Oke, dengan demikian penjelasan tentang skala udah selesai. Sebenarnya materi skala ini masih banyak ya kalau kita ikutin. Jadi belum nanti penentuan skala Cobb, penentuan detail dari pembesaran objek, terus belum lagi nanti kita ada masuk tips and trick pola lantai menggunakan hedge yang skalanya itu nanti diatur supaya nilainya sesuai yang kita inginkan. Jadi sebenarnya masih banyak, tapi itu nanti di next video saya jelaskan. Nah, saya juga sudah memasukkan tadi kita ada perintah kalkulator ya, kalkulator biasa dengan menggunakan perintah call, dan kalkulator saintifik menggunakan kontrol 8. Dan kalkulator ini masuk ke perintah support. Oke, kalau teman-teman masih ada pertanyaan, masih bingung tentang skala, bisa masuk ke atau bertanya di kolom komentar. Jadi kalau suka dengan video ini, boleh teman-teman like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain. Saya Bang Tiung undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.